Ya, halo semuanya. Sekarang balik lagi di channelnya Vakansi. Sekarang kita ini sama saya Roni, ini Pauline. Dia ketawa-ketawa aja. Halo. Nah, kita mau ngomongin 10 tipe pendaki nih, kebanyakan di Indonesia. Jadi ada klasifikasi gitu ketika naik gunung. Oh, ini pendakinya kayak gini, Ya, model kayak gini. kategori umumnya ya, pas kita sepintas lewat, wah pendaki Oh, ini ya, ternyata ya, gitu. betul. Apa aja tuh, Ron? Nah, salah satunya tuh lu mungkin sering lihat juga nih. Ini mungkin kita bukan langsung ngeledek ya, tapi biar gampang lah. Dan semua orang kalau sepakat tuh, kayaknya sepakat sih. Dibilang pendaki aqua kali ya. Pendaki, Pendaki aqua. oh disponsori sama Aqua gitu maksudnya. Enggak, dia ini kalau naik gunung nggak kelihatan pas naiknya. Pas turunnya baru ketahuan dia pendaki aqua. Enggak maksud. Oh, dia yang bawa-bawa ini ya. Nah itu. Botol-botol Aqua ya. Botol aquanya yang sengaja di luar gitu, yang gembreng kayak Ah. anak-anak ini ya. Lah, maksudnya gue nggak tahu tuh dia emang sengaja ngumpulin atau memang dia itikat baik untuk apa beberes gunung maksudnya Gue yakin dia tuh ngambil baik sampah. sih. Cuma ada level berikutnya, harusnya dia setelah ikat baik ada pengetahuan packing yang dia nggak sampai di situ mungkin. Jadi Harusnya orang-orang kayak gitu di ini ya, di apa? Di endorse Aqua sama ya? produsen minuman dong ya. Karena banyak produsen minuman, makanan itu kan dia sumbangsi sampahnya tuh Iya, banyak kan. dia Harusnya sukarela udah Ya. ngebantu si produk itu ngebersihin Ya, dari sampah betul. mereka kan. Lu pernah lihat kan tapi itu kalau di gunung-gunung konvensional yang umum didaki gitu ya, banyak banyak pasti ada. ugal-ugalan biasanya. Iya, turun-turun tuh prokes lah istilahnya kan. Gerabak-gerubuk. Istilahnya kalau itu gunung jalurnya berdebu itu debunya langsung ngangkat semua tuh. Iya, bekas dia lah, kayak bekas. Ya tapi ada plus minusnya, yang plusnya tadi dia Mungkin ngumputin kalau sampah. nggak dia ke situ, si sampahnya nambah banyak juga. Ya maksudnya itulah dia, ininya tugasnya Ya, dia. tapi sebenarnya sih eh, kita nggak bisa ngandelin mereka ya untuk bersihin sampah, itu harus kesadaran Masing-masing. masing-masing pendaki ya. Kalau bisa sih jangan bawa air minum dalam kemasan yang sekali pakai ya. Kalau bisa, cuma kan ya begitulah. Harusnya pakai tumbler kita bawa. Iya, bawa ngambil di sungai, ngambil di apa. Nah, itu yang pertama tuh. Terus Itu apa sih? Contekan? dia contekan. Terus ini yang sering kelihatan juga pendaki yang bawa kompor, tapi kompornya tuh agak gedean dari sini nih. Kayak ukurannya Emang ada apa? Ada yang salah dengan itu? kayaknya tuh carry-nya penuh bawa kompor itu doang kayaknya sih gua rasa. Tapi kan kalau memang dia cuman trip sehari yang nggak sampai membutuhkan waktu banyak sih, menurut gua kalau dia emang ngedaki gunung untuk masak mewah misalkan, ya bagus, cocok menurut gua. Karena kan api dalam kompor gas itu yang lu maksud tadi kan mungkin bagus untuk memasak makanan tertentu ya. Kalau pakai spiritus kan apinya kurang. Tapi kan Kurang ada kompor gas yang lebih kecilin, Oh, ada iya, nih. ada, bener. Ada. Dan harganya tuh malah lebih mahal yang gede itu. Tapi mungkin untuk jadikan konten di foto gitu lebih bagus si kompor itu. Kompor apa? Iya Kompor sih. Win ya, kebanyakan ya. Iya, kayak Rinnai gitu sih. kompor Rinnai itu, tapi yang satu tungku. Iya, bener. Tapi yang gasnya yang kecil, tetap yang gasnya yang kecil itu. Gas kaleng. Iya, gas kaleng yang Oh, kecil berarti kayak dia gitu. emang bukan bawa tabung melon ya. Ya, itu Tetap kayaknya. gasnya gas kaleng. Heeh. Lu belum pernah naik Gunung Boy itu? Belum sih. Belum. Ya? Secara dimensi lah ngabisin banyak. Iya, sama berat banyak, lu itu. banyak. Kayaknya 2 kiloan lebih. Ngabisin 3 kilo banyak masih ada. slot di tas lah, di ransel itu. Tapi tetap bagus sih daripada dia yang bawa makanan apa nasi Makanan. bungkus doang gitu kan. Berarti dia ada etikat untuk nanti bikin konsumsi yang enak ya. Cuma space-nya kurang efektif. Tapi ya masing-masing lah itu ya. Iya, masing-masing. Daripada Mungkin beli emang lagi, dia nggak punya apa kompor kecil iya, daripada beli kompor dan kecil emang lagi. nggak terbiasa maksudnya ya. Iya benar. Dan lebih Pakai- nyaman untuk menggunakan itu karena dia punya target masak mewah, misalkan makan enak itu dengan api yang bagus. Ya mungkin itu motifnya seperti itu, jadi ya ada semua plus minusnya. Mungkin plusnya Iya. itu, plus minusnya Toh sebenarnya slot di nggak ransel ganggu orang lain. ya, kan, nggak ganggu sebenarnya. orang lain. Cuman
unik aja kita ngeliat di Ya, gunung unik bawa sih, kompor keren. gede gitu ya. Oh, kayak gitu, bener-bener. Padahal harusnya ada kompor khusus kayak gitu. Ya kalau secara umum kan kalau pendakian tuh bisa mungkin peralatan minim ya, maksudnya packingannya Iya, kecil ya. karena dibawa. terbatas kan, Iya. rasa terbatas. Mm-mm. Jadi bawa alat yang banyak, maksudnya yang space-nya ngambil sedikit mungkin dari si carrier. Iya, betul. Terus ada lagi yang ini nih yang Itu nomor berapa tuh? 2. itu nomor Tadi. 2 tadi, nomor 2. Pendaki apa disebut ya? Anak Pendaki. kos kali ya? Nah, ya. Karena kompornya kompor anak kos. Kompor gitu. anak kos kan, kompor di kosan kan. Iya, betul. Terus pendaki ini Betul. yang suka bawa musik box sambil hiking tuh, tau gak sih? Oh, pokoknya kalau dia lewat berisik dah. Ya, lagu yang lagi viral tuh kedengeran sampai gunung tuh. Biasanya tuh Via Valen gitu tuh ya. Iya, kayak sekarang mungkin lagunya lagu-lagu nggak tahu lah, lagu-lagu Lati kayak gitu-gitu kan pasti keputer tuh kayak di gunung mana juga. Iya, betul. Pendaki Kalau menurut gue sih itu mengganggu. hmm, Lo? kalau gue pikir tuh enggak. Kalau pas hikingnya, gue rasa pas hikingnya untuk hiburan dia kan, biar dia nggak capek atau nggak apa. Tapi kalau pas orang lagi Kalau gue nggak istirahat, masalah, maksudnya kalau emang di volumenya tuh di set stylenya hanya untuk dia gitu kan, maksudnya iya memang yang jadi masalah itu orang harus dengar. semua orang harus dengar. Bahkan kan kalau kita mendaki gunung tuh ibaratnya kita bermain ke habitat hewan-hewan liar di sana ya. Iya. Dengan keberadaan kita di sana aja itu udah mengganggu, apalagi sampai Iya. mengguncangkan ini ya. Iya sih. Bising itu bikin apa? Satwa-satwa terganggu sih menurut gue. Iya, nah makanya tuh dia di area camp apalagi kan yang suaranya. Ya ibaratnya kalau satwa bisa ngomong pasti dicitak-citakin kepalanya, bener nggak? Iya. Kalau satwa yang turun ke pemukiman aja kayak mungkin harimau, banyak kan lu lihat tuh kera main ke pemukiman itu aja manusia merasa terganggu langsung disikat nah, sih disikat harimaunya ya, kan. entah ditangkap, entah Jadi sebaliknya. nah, kalau sebaliknya Iya sih memang. mungkin satwa memang sifatnya menghindari ini ya manusia ya. Cuman kalau dia bisa ngomong pasti dia melakukan hal yang sama dengan apa yang manusia lakukan ketika hewan itu turun ke pemukiman. Iya, bisa jadi. Itu- Gue rasa bisa jadi kalau hewannya lebih banyak gitu, kayak di Merbabu kan banyak monyet. Terus lu lagi camp sendiri dan putar musik segede-gedenya. Tadinya nggak ada monyetnya jadi datang kan, ada Monyetnya datang karena terhibur atau karena terganggu. dia penasaran dengan suara kan, dia terganggu dan dia lebih banyak. Jadi kita malah diserang gara-gara musik. Bisa jadi bahaya juga. Cuma mungkin belum kejadian. Kalau gue sih lebih ke Tapi lu bawa juga kan kalau naik gunung? Musik gue bawa, cuman kalau gue kan tipikalnya kalau mendaki gunung tuh mencari area yang gini loh, gue kalau daki gunung itu kan lebih ke meditasi ya. Oke, jauh. Meditasi itu menghindari keramaian, berarti naik gunung tuh menghindari keramaian untuk cari ketenangan diri lah. Ya. Nah, jadi ekspektasi gue naik gunung tuh bukan ketemu orang banyak lagi, maksudnya gue kadang ya Nyari yang sunyi malah nyari ya. yang sunyi, maksudnya nggak terlalu menikmati lah kalau gunung itu rame. Iya. Nah, makanya Apalagi gue lagunya yang lu nggak suka kan? Iya kan? tapi sebaliknya orang-orang itu kadang ada beberapa tipe pendaki emang menikmati keramaian di gunung. Salah satunya mungkin karena dia takut gunung sepi itu banyak hal-hal mistis ya. Iya, nah, ya satu mungkin melawan itu juga kan. Kalau gue sih bawa speaker tapi memang untuk tenda gue sendiri lah ya. Oh, Ibaratnya iya, ya, atau Sambil lanjak lu atau nggak sambil putar tuh. speaker bluetooth biasanya kalau emang, tapi jarang sih gue dengan musik di sepanjang jalan gitu, atau di Pas tenda di pun di camp pun lebih banyak obrolan ini ya, obrolan berkualitas ya sama teman tenda gitu ya. Sebenarnya ada aturan-aturan yang memang tidak tertulis ya. Iya. Maksudnya memang kita harus menghormati satwa di sana gitu ya. Terus ada lagi nih yang gue suka nemu, pendaki yang keempat. Tempat Mungkin digampangin pendaki supporter kali ya, supporter. pendaki supporter tuh maksudnya Yang sampai puncak nih nanti atau nggak sampai puncak ya? Di dia jalan. membawa atribut atribut dia ini menunjukkan dia tuh fans sesuatu gitu. fans entah klub entah Ya, fans bola bisa, fans klub band bola, ya. fans band yang nanti foto OI gitu kan, Dewan Fals. Kok sebut
Ya nggak apa-apa dong. Emang ada. Oh, iya. Dan gue nggak terganggu dengan itu. Iya, tapi unik ya. Unik. Gue lihat dia Selain kayak nunjukin dia dirinya, selain kan. dia menikmati penikmat musik, ternyata dia penikmat alam juga ya. Dia menunjukkan jati diri sebagai suatu fans di Iya. gunung. Yang selain Ya dia- mungkin kalau di gunung kan dia lebih keintimannya lebih dapat ya. Jadi mungkin itu salah satu outbound ya, bondingnya supporter bisa bonding, atau kalau gue lihat musik kayak atau itu kayak nyampe puncak kan pride ya. banggaan ya. Nah, kebanggaan. Jadi dia kayak selain kebanggaan untuk diri sendiri, dia mau ngasih kebanggaan, mewakilin dari kelompok dia, misalnya kelompok OI. Ternyata ada juga yang udah nyampe kayak gini gitu. Kayak ngasih pride untuk komunitas di belakang dia. Iya, betul. Yang boboto, bonek, banyak Iya. banget loh daerah-daerah. Kalau misalnya kita kesini, mungkin banyak yang boboto kan. Kalau daerah Asal jangan Jawa, ketemu sama rivalnya aja ya. Tapi kadang di gunung orang nggak berantem. ketemu rival emang foto bareng ya. Iya, Gua walau lihat foto ada bareng. beberapa yang Kalau di stadion mungkin Iya. ya berantem. itu berarti supporter cerdas sih menurut gua. Iya, kalau di gunung nggak Nah, berantem. mungkin kalau di stadion beda lagi ceritanya. Ada lagi. Iya, Ada. karena di gunung kan sesama pendaki itu saling membutuhkan ya, mutualisme ya. Karena kalau kita kecelakaan ya orang-orang di situ juga yang ngebantu Iya. ya. Jadi Mau ya beda. ego itu kalau di gunung memang harus diturunkan, tapi ya bagus lah ada warna tersendiri lah. Nah, iya. Ada lagi ini yang mungkin dulu-dulunya Iya. awalnya pendaki itu kayak gini. Pendaki yang dari organisasi kali ya mungkin ya. Pendaki yang Mapala mungkin bisa dibilang. Oh, pecinta alam, iya, iya. Cinta lama. Atribut ya, atribut. Iya, komunitas. Yang dia pakai sial, Oh iya, pakai syal. pakai kemeja, ada badge-nya di sini. Iya, betul. Ada bintang berapa gitu. Kalau dia lebih ke ini ya. Kalau Mapala mendaki mungkin untuk menambah skill ya. Entah mungkin dia bawa peta kali ya untuk belajar navigasi, membawa Bayangkan kalau kompas mereka ya. kan Prosedural lah. Prosedural naik gunung lah. ya bagian dari program mengasah skill mereka di Iya, hobi itu kan. betul. Ya kelihatan lah. Biasanya rombongan Dan lebih apa ya? Lebih private, kadang nggak berbaur sih dengan pendaki lain karena iya. ini ya Beberapa gambarannya sih karena menurut gue sih dia secara logistik sudah terpenuhi, secara kepercayaan diri tuh untuk mendaki gunung tinggi kan, jadi dia kayaknya lebih ke ya udah privat aja, kita ngumpul grup kita Mapala, nggak usah bergabung ke yang lain karena segala kebutuhan ada, pengetahuan ada ya, jadi kita nggak membutuhkan orang lain di luar gitu, karena emang tujuan untuk mendaki gunungnya bukan seneng-seneng ya, kebanyakan nih kalau pakai atribut itu dia lebih ke capaiannya itu emang skill ya, skill ya, mereka sih. skill pengetahuan. Mungkin ketika dia main yang biasa aja dari luar dari program si organisasi atau komunitasnya, baru dia mungkin nggak pakai atribut. Tapi kalau ketika dia pakai atribut sih gue perhatiin emang agak kurang Bersosialisasi, bener nggak? agak kurang santai diajak ngobrol gitu kayak Iya. emang ada program, ada target, dia dalam target. dalam rencana perjalanan itu ada target jam sekian Iya, istirahat, jam sekian ngecamp ya, jadi ya itu nggak mau bersosialisasi, takut mengganggu ritme itu ya, ritme rencana dia. Ada tuh. Dan biasanya mereka juga di gunung-gunung yang nggak populer ya, biasanya mereka tuh kan. Tapi di gunung populer juga ada beberapa. Kalau ya kebanyakan memang melakukan perintisan untuk. Cuman untuk jalur-jalur konvensional gunung ya beberapa juga ada yang sering gue lihat membawa peralatan navigasi yang lengkap sih, peta gitu kan, kompas, Iya, bahwa mereka GPS. Ya Mapala lebih prosedural lah karena dia benar-benar dibekali kan pengetahuan sebelum mendaki gunung dan dipraktekin gitu di sana. Iya, mereka kan lahir dari sistem yang Iya. ngebangun pengetahuan itu kan. Terus yang banyak sebenarnya yang berseliweran tuh bukan di gunungnya aja tapi di dunia maya mungkin juga ya, pendaki Instagram sih menurut gue. Ini yang keberapa nih berarti? Ini yang ke-6, yang ke-6. Kayaknya semua pendaki kalau dia punya akun Instagram pasti diupload, di posting. Yang membedakan tuh apa? Pendaki Instagram tuh. Mungkin konten postingannya ya. Kalau pendaki senja kan dia alamnya yang
alamnya yang di apa? Oh iya, dia nyari Yang inspirasi diposting, kan. ya kan? Kayak alamnya. Alamnya yang diposting. Nggak narsis lah. Yang malu maksud narsis mungkin bang Instagram. Ya, yang tujuan dia emang untuk foto. Fotonya ya gimana? Kayak kesunyian itu nggak apa-apa, nggak sunyi juga gitu kan. Hmm. Kayak tadi kan lu bilang kan lu nyari kesunyian kan, ini kan. Kalau dia nggak, kayaknya sih ya. Kayaknya ini dugaan gua. Gitu. Lu abang lu Ron, lu harus punya inilah. Biasanya itu dia bawa kertas, bawa Buat spidol, buat bikin api. buat ini, buat belajar bikin- bersama. Enggak, oh. buat tulisan-tulisan yang harus difoto. Oh, gua ngerti yang Iya, dapat kapan nanjak bareng gitu ya. turun bareng. Oh, kayak iya. gitu. Atau apa? Dapat salah. salam Oh iya, dari- iya, iya. Yang udahnya sih kebanyakan nyampah ya. Nah, yang udahnya bekas-bekas dia tuh Nyampah. memang kertasnya Kertasnya buang. mending lukisan bagus gitu ya, dibuang kan ada ada hiburan gitu. Ini cuma Iya. tulisan-tulisan pesan-pesan ya. Pesan-pesan gitu. Gua tapi kayaknya yang organisasi Tapi pribadi masing-masing sih itu menurut gua. ya, nah itu yang jadi Cuman yang bedanya. meresahkan itu sampahnya sih gua. Sampahnya ya, malah kertas gitu kan. Iya, dan dia udah well prepare untuk bawa kertas spidol. video. Karena nggak mungkin dijual di gunung kan. Dan itu targetan dia emang itu ya, targetan dia ke puncak. Syukur-syukur ke puncak ya. Kalau enggak mungkin dia ngedrop banget tuh. Maksudnya capek-capek gue naik gunung nggak bisa dapet postingan ini kan. Gue tetap respect sih sama dia selama sampahnya dibawa balik gitu ya, nggak apa-apa lah tujuannya apa juga kan. Ada Ya, orang yang di gunung iya. bawa baju toga untuk difoto doang baju toga, Iya betul. itu juga ribet banget kan. Ya gue sih Kalau emang tujuannya itu, tapi gue sih selama dia beretika naik gunung ya itu ya sampah, terus menjaga ganggu orang lain nggak dan ganggu. alam kan. Iya, itu nggak masalah. Cuman ya kan kita nggak bisa negur juga ya, karena Iya. itu kan bukan area privat, maksudnya area umum ya, tempat umum ya. Dia bayar, sama-sama Iya, bayar. sama-sama bayar, kita nggak punya wewenang untuk justifikasi dia untuk apa intervensi, ya itu masing-masing aja. Cuman kan ya itu kayak tadi keunikan ya. Cuman ya kita pendem aja. Kalau gue sih kalau ngelihat yang kayak gitu-gitu ngebuang ya udah. Lu pernah bawa kertas? Sampai saat ini sih belum pernah. Belum. Untuk- Ya, tiba juga belum pikiran. Gue tetap respect itu sama kira-kira yang kayak gitu. kira-kira boomingnya kapan ya itu ya? Gue yakin semenjak ada Instagram. Maksudnya siapa yang mempelopori kertas tulisan itu ya? Gue yakin tuh ada satu orang yang inisiatif awalnya karena si plakat puncak gunung ini dipakai foto sama orang lain. Anjir, gue tulis sendiri gitu. Sekarang lagi- Kalau dulu mungkin ya, dulu kan mungkin bukan kertas ya. Untuk marking kita pernah sini kan kayak nulis di batu. nulis di batu ya kan, Pandal Pandalnya. ya. Itu lebih parah. pohon gitu kan. Iya. Pandal. Ronnie was here misalkan. Iya. Cuma sekarang kan udah nggak lagi. Ya mungkin itu bisa difilter di ini sih, di loket pendakian untuk apa, menghindari sampah yang berserakan. Atau dengan bawa spidol berarti udah ada ancang-ancang dia untuk vandalis memang. Jadi sebenarnya saran gue sih di posko pendakian itu sudah terfilter hal-hal yang seperti itu. Jadi kalaupun memang dia mau bawa tulisan ya Dihitung kertasnya berapa lembar. Iya, itu nambah pekerjaan sih kalau menurut gue. ribet banget ya. Lu bawa aja emang kertas yang udah ada oret-oretannya, nggak usah bawa spidol segala macem, udah siap itu aja, kertas itu stok satu. Nah gitu. Biar nggak dibuang maksud gua pas turun. Iya harus sih itu dibawa. udah Kalau pas nggak ada, suruh ambil. itu sih kembali kebiasaan ya, buang sampah Iya, sembarangan. gitu. Kalau semua harus dicek, ribet sih. Percayain aja lu punya etika. Tapi emang lu ke gunung nggak buang sampah? Gua mencoba untuk nggak buang sampah. Gua ngusahain banget sih, walaupun ada beberapa yang gua nggak sadar kadang. Kadang kan ada lu ngupas permen nih, kepalanya doang dikit nih habis lu gigit, ketiup angin lu mau kejar nggak mungkin kan? Mungkin Iya. di level itu gua masih ya udahlah. Tapi gua lagi ngusahain banget, jangan sampai ada sampah. Kalau yang pendaki, gue yakin udah pendaki juga. Yang batu disusun itu loh, Lin, yang gede banget tuh. Gimana tuh? Misalnya lagi dari puncak nih, dari puncak Ciremai, di kawahnya itu ada batu yang ditulis gede, disusun-susun. Oh iya. Polin gitu. Itu gimana menurut lu itu? Itu sih konten juga kan? itu sih ya mengganggu sih menurut gua.
Tapi dia nggak mencoret-coret, cuma memindahkan letaknya. Memindahkan letak batu menjadi sebuah tulisan merangkai kan. Narsis pasti gua rasa. Ya kan untuk orang yang punya hasrat untuk potret landscape kan itu mengganggu jadinya orang Iya nggak natural lagi. ya jadi nggak alami lagi lah. Udah direkayasa gitu, ada tulisan sebenarnya. Cara merusak mungkin kecil impactnya ya dibanding yang cuma buang sembarangan. narsisme pendaki sih emang. Baiknya jangan. Kalaupun mau ya dibongkar lagi kalau udah. Yang ketujuh, pendaki yang udah di endorse atau apa ya gua nyebutnya ya, yang biasanya dia jadi guide juga, terus jadi ambasador brand tertentu. Kenapa dia bisa di endorse biasanya? Artis kah dia atau Beberapa nggak beberapa, kayaknya kalau di outdoor tuh bukan karena artis sih, karena karena emang dia berskill di bidang prestasi outdoor. Ya, prestasi oh iya prestasi gitu. berprestasi pendaki ini profesional berarti Ya, pendaki profesional yang Pasti memang banyak. sudah melakukan ekspedisi di gunung-gunung luar yang gini ya, gunung-gunung es ya. Nah, mungkin dia punya capaian pastinya kayak gitu. Mm. Dia udah ke gunung-gunung yang sulit tertentu. Iya Dan kayak dia Seven berhasil. Summiter bener ya? Seven Summiter. Oh iya. Banyak kan tuh yang mungkin dia menang orientasi di mana, ada kan yang jadi pendaki profesional karena ikut lomba-lomba Orientasi, orientering. Itu juga ada juga, tapi itu agak jarang nemu sih kalau di gunung tuh, karena dia kayaknya enggak. Oh kalau secara tampilan kelihatan lah ya, maksudnya secara lebih penampilannya teknikal dan branded lah ya. Iya. Branded semua, pakaian, jaket gitu-gitu ya. Enggak sih? Pokoknya kayaknya dia mengikuti spek yang sama. Maksudnya aura pendakinya kelihatan nggak? Kelihatan Menurut sih. pendaki ya kelihatan ya, pendaki profesional itu ya. Kadang kita ngos-ngosan dia santai kalau gitu dilewatin gitu. Iya. Ada. Dia santai aja nggak. Ya memang Di Indonesia tuh banyak sudah berpengalaman lah atas capaian yang udah dilakukan ya, ekspedisi besar mungkin ya. Cuma mereka Tapi itu jarang sih. Jarang. Cuman gua rasa harusnya yang sedikit diikuti mereka sih. iya sebagai role model ya. Iya, role model pendakian gitu ya. Dari manajemen perjalanannya, Sadar lingkungannya. sadar lingkungan, terus peralatan dibawa ya kalau bisa Iya. sesimpel mungkin ya. Bisa dibuat mewah tapi simpel gitu. Kan sekarang ada ya banyak fitur-fitur inilah peralatan pendakian yang ya teknologi. Sekarang ada kasur tiup tapi yang Iya. tipis gitu kan. Iya. Jangan sebut merek, belum di endorse itu. Kasur tiup gitu ya. Tenda yang Oh, ini cara ringan banget. Hah? Nah, banyak lah mereknya pokoknya. Dia Ya, tenda yang itu. ultralight ya. Banyak. Ultralight. Ya, Ya, sekarang pokoknya butuh apa juga ada. orang ngeliat tuh, wah ini bener pendaki atau enggak sih? Cuman bawa depek gitu. Padahal isinya itu udah ya memang udah lengkap. Di dalamnya itu ada tenda, ada alat masak, ada konsumsi ya cukup untuk pendakian dia, mungkin ada extend konsumsi ya. Iya. Terus bawa GPS. Kalaupun nggak GPS ada mungkin jamnya Jamnya. jam sudah berteknologi ya. Iya, benar. Pokoknya Iya. dia efisien lah alatnya Iya, sedikit, tapi efisien. fiturnya banyak mungkin ya di barang-barang. Jadi kalau kita berpapasan mungkin yang gue tanya bukan ini udah pendaki kemana aja, tapi lebih Iya sih. lu beli produknya di mana tuh kan atau ya Itu alat apa, Bang? ya alat apa ya benar-benar ya mungkin dia yang membawa masuk ya yang mentenarkan peralatan dari luar itu ke Indonesia ya, mentenarkan. Kalau dulu kan belum ada kasur-kasur tiup itu ya, yang tipis katanya bisa ngambang di kolam, bisa buat apa? Tidur di kolam renang, itu belum ada. Dia yang bawa solar cell yang kecil. Nah, solar cell gitu-gitu. Siapin baterai aja yang penuh. Iya, power bank gitu kan. Kalau sekarang udah ada solar cell, terus apa lagi tuh? Banyak fiturnya. Navigasi, aplikasi juga mereka yang bawa loh. Oh iya, Ada apa? aplikasi ternyata di handphone yang cukup untuk menggantikan GPS. Aplikasi apa aja tuh biasanya? Buat tambahan. Hiking. Ada banyak lah. Contohnya, Ranger, salah View satunya, Ranger, di country. Iya, pendaki COVID. Yang harusnya jadi ini ya panutan ya. Iya. Harusnya jadi role model mereka tuh secara wawasan, secara alat,
sadar lingkungannya kayaknya udah mumpunin banget. Dan Tapi belum banyak yang buat konten-konten di media ya? Atau iya udah? sih, mereka Kurang sosialisasi ya? nemu sih mereka bikin konten. Padahal Banyak kalau bikin konten sebenarnya laku keras karena banyak yang meminati pendakian gunung akhir-akhir ini kan. Bisa dijadikan apa? Bisa jadi Panduan. jadi Referensi gitu ya. kurang. Kan lakunya yang ada sensasi-sensasinya, Kontroversi ya. Misalkan ngelihat hewan makhluk mistis di gunung gitu ya. yang laku keras gitu. Iya, 3 hari hilang di laut gitu. Terus apa lagi tuh? Terus paling apa lagi ya? Pendaki yang legend sih gua rasa masih ada. Gua baru nemu kemarin tuh di Facebook. Pendaki legend tuh maksudnya gimana tuh? Emang dia pendaki Cara dia legendaris? mendaki itu jadi legend gitu loh. Gimana ya? Lu tahu ini gak sih kayak Alexander Supertramp kayak gitu? Ya, yang dia lakuin sebenarnya mungkin semua orang bisa lakuin kan, cuma emang karena niatnya kuat banget atau capaiannya nggak ada orang yang memilih kayak gitu, jadi dia cuma sendiri dengan cara mendaki yang kayak gitu. Soliter dia, tidak Ya, soliter. tidak berkomunitas gitu, tidak berombongan gitulah. Anjir, gue diserang. Gue kemarin nemu itu namanya Abu Samsudin gitu, Kenapa dia? Masih muda dia, mungkin lebih muda dari gue kali ya, mungkin umurnya. Badannya juga kurus aja biasa, peralatannya biasa. Dia tuh jalan kaki dari Jawa ke Sumatera, mau naik Gunung Kerinci, jalan kaki loh. Nah, mungkin lah dari Jawa ke Sumatera itu pasti Ya, ada nggak mungkin juga- berenang nggak kan ya? mungkin berenang. Di bagian itu dia naik kapal laut, di bagian, Oh. di bagian itu Iya, dia iya. doang naik kapal laut. nggak mungkin sih. Ketika ketemu daratan lagi dia jalan kaki. Siap. Itu sempat rame kemarin. Karena dia ya sih Di ya zaman kayak gini 1 ada. banding 100 juta lah ya orangnya kayak Iya. gitu ya, sangat-sangat jarang gitu jalan. Ya mungkin umumnya kan jalan dari pos pendakian, ini dia jalan dari rumah dia Iya, mungkin ya benar. Jawa ya, Dari Jawa. dari Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera, terus naik Gunung Kerinci jalan. Nah, kalau kita kan nggak ada duit untuk ongkos, berarti nggak naik gunung. Kalau dia kayaknya niatnya kuat banget sih, yakin. Dia nggak ada ongkos apa gimana? Gua nggak tahu backgroundnya apa ya. Yang jelas dia tuh Atau dia jalan. emang nyari sensasi apa gimana? Kalau Alexander Supertramp kan dia Gua cukup yakin dia nggak nyari sensasi. Kalau- Dia bukan pengguna sosmed soalnya. Nggak ada sosmed. itu masuk ke kategori 10 pendaki nih. Maksudnya itu kan bukan hal yang umum yang kita lihat. Maksudnya gua aja baru tahu nih hal yang kayak gitu. Gua rasa itu kategori juga sih orang-orang Kategori. kayak gitu yang Karena yang jadi keunikannya ya, karena Iya, keunikannya. jadi legend. Yang kayak jadi ada kan yang kisah-kisah nyata kayak gitu, yang jalan siapa tuh? Oh, yang kalau di luar mungkin banyak ya kayak gitu ya. Pacific Tapi kalau di Crest Indonesia Trail. masih terbatas kayak gitu ya. Atau kayak Om Odon kan jalan kaki, jauh banget tuh dia. Cuma dia emang bukan hiking, Om tapi siapa? Om Don. Om Don Hasman. Oh. Mungkin ini tipenya kayak gitu juga gua rasa sih, cuma beda tempat aja sama tujuannya. Kalau Om Don Hasman kan emang jalan kaki doang, Backpacking ya. backpacker, dan dia lebih ke fotografi kan. Heeh. Kalau emang dia nuju si gunungnya tapi jalan kaki dari rumah. Keren. Kenapa tujuannya gunung tuh? Iya, biasa. Gua nggak ngerti juga sih alasannya apa. Apakah dia pendaki yang udah Kenapa lama nggak pantai gitu? Nggak ngerti juga sih. Tapi gua pas dengar ada pendaki jalan kaki dari Jawa, gua udah respect banget sih. Dan dia bukan anak sosmed atau gimana gitu, jadi bukan orang nyari sensasi gitu, gua rasa ya. Sampai disambut kan sama wali kota apa gubernur gitu, dia udah dikasih penghargaan. Oh, karena itu ya. Iya, karena segitu kuatnya niat dia untuk Hmm. datang ke Kerinci gitu. Dan dia nggak punya sosmed ya. Iya. Tidak membanggakan itu, maksudnya tidak narsis. Iya, benar-benar itu kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi. Bener. Ya mungkin tuh tipikal orang yang nggak punya beban hidup mungkin ya, kalau menurut gue sih. Maksudnya nggak punya cicilan kredit. Iya, jadi, kayak jadi bebannya ringan banget gitu. Maksudnya ya mungkin melakukan apa yang dia mau aja udah. ya mungkin Jalan aja gitu. mungkin emang Dan isi kepala dia. survive-nya tinggi. Maksudnya kan bukan berarti dia nggak punya duit ya. Apa? Dia emang kemampuan survive-nya tinggi, tanpa duit pun dia bisa bertahan hidup gitu. Entah- Cita-citanya beda kali. Kalau kita kan cita-citanya punya ini. Iya. Kalau dia nggak mencita-citakan itu. Hmm. Makanya dia jadi
terlepas dari beban-beban untuk pemenuhan itu. Iya, betul. Jadi pengen kepuasan aja. Yang kesembilan, yang branded. Lu pernah ketemu gak sih pendaki yang branded banget? Oh, tahu gua. Jadi justru dia emang ke gunung itu buat tampil, benar nggak? Karena barang-barangnya itu barang-barang yang nggak semua orang bisa ngejangkau lah ya, secara ekonomis kan? Iya. Atau iya. susah dibelinya gitu ya? Benar. Iya betul. Branded, Barang premium lah yang dia premium ya. terbaik di kelasnya gitu. Yang sebenarnya kita naik gunung sederhana pun bisa, cuman ini dia dia lebih ke fashion ya, bukan function ya. Jadi Fashion. yang dinamakan branded itu apa tuh? Kan brand lokal kah atau kan lokal kan ada brandnya juga, brand itu. Ada brandnya juga. Yang kayak gue bilang tadi, dia ngambil Jadi, brand paling terbaik di kelasnya gitu. Gengsi bener ya. Yang paling bergengsi. Misalnya tenda kan ada yang mulai dari tenda Winnie the Pooh kan ada. Yang paling bawah ada kan? Ada yang naik gunung itu. Ada yang This way. Ya, ada yang mulai biasa, ada yang mulai frame-nya alloy, ada yang ultralight, ada yang trap tent. Dia kayak paket yang Tenda yang 10 jutaan. kayak gitu yang terbaik di kelasnya. Kita Kayak sebut celana kan ada yang The pakai North Face training lah. bisa kan? The North Face gitu Ya, ya. TNS, Hillman, Hmm. ada lah banyak lah mereknya. Kayak celana gitu kan sebenarnya mungkin pakai training bisa dong. iya. Bergabung. Training sekolah tuh bisa. Yang ada garisnya 3. Cuman dia harus dia Cuma sih dia nggak akan pakai itu. kadang ada yang logo cicak kayak sini. Tuh, Iya. yang kalau ditetesin air nggak nyerap, dia justru mental gitu kan. Iya. Yang Adidas tapi bordirannya nyambung ada benang-benang. Tapi bisa pakai itu cukup safety gua rasa tetap. Tapi kalau orang branded kayaknya dia udah itu jauh dari situ. Untungnya di gunung ya, kalau di ya bisa dirampok sih harusnya kalau Iya, dia tuh memancing orang untuk kalau di total dari atas kepala sampai bawah itu lebih dari 100 juta bisa kali. ya motor kebeli lah kayak. Mulai dari kacamatanya, mungkin lu juga pelan-pelan ke situ sih. Enggak sih, kalau gua yang penting Sampai fungsi. ke payung kan, payung yang merek Oh, itu. gua payungnya harus bermerek ya. Payungnya aja merek outdoor. Oke. Gua salut banget sih. Kacamatanya harus Julbi. Ya itulah, pokoknya merek terbaik di kelasnya. Itu. Nggak mungkin kacamata yang di pinggir jalan yang 10.000 20.000-an. Iya. Ranselnya tuh harus ransel yang 5 jutaan. Iya. Nggak sih? Emang dia prestisius sih berarti untuk spek dan kualitas dia percaya di harga gitu kan. Dia nggak mau pakai barang yang nggak berkualitas mungkin gitu. Dia nggak mau pertama. Gengsi ya. Jadi mendingan gua nggak usah naik gunung kalau nggak ada barang, misalkan celana belum beli yang branded gitu. Mendingan gua nggak usah naik gunung, itu mungkin kayak gitu deh. Gue tetap salut sih sama dia kalau pas naik logistiknya nggak Indomie. Oh iya. Jadi dia selain peralatan atau perlengkapannya yang branded, makanannya juga branded gitu maksud lo. Harusnya mengikutin harusnya. Itu kita kayaknya pengkelasannya tuh klasifikasi kelasnya itu bukan dari ininya deh, kayaknya emang ekonominya bagus. Ya pasti diimbangi dengan skill lah yang kayak gitu-gitu. Harusnya. Karena barangnya udah inovasi terbaru lah, bisa Iya. dibilang ya. Harusnya. Celananya celana apa tuh yang ada yang technical yang 3 jutaan Iya. tuh ada tuh. Gue soalnya pernah ketemu Lin, yang pertama gue naik Gunung Papandayan tuh ketemu bapak-bapak yang gue rasa dia udah cukup bagus di pekerjaannya ya, lagi cuti ke Papandayan. Peralatannya bagus banget, baru semua, ada base layer. Di zaman itu ya orang pakai apa, compression tuh masih jarang ya, dia udah pakai deuter terbaru gitu segala macam. Pas dibuka masak Indomie doang dia masak. Anjir, gue yang masak sayur asem sama ini kan dia ngeliatnya ngiler. Ih, bisa ya ternyata yang masak sayur asem gitu. Oh iya. Sementara gue mereknya mungkin apa mereknya? Kan timpang kan? Timpang. Ada yang kayak gitu juga. Beberapa. Ya itu kelihatan lah kalau kita naik gunung tuh, oh ini pendaki yang branded gitu. Kelihatan ya secara tampilan kan, bersinar sendiri di gunung. Iya dong. Glowing ya. Glowing lah ya. Secara peralatan. Nah itu yang ke-9. Ini satu lagi nih, tadi kan gue bilang di awal itu 10 tuh. Satu lagi apa paling? Yang lu kadang-kadang nemu. Ada ini, ada sih pendaki
gue sebutnya apa ya, tidak punya manajemen baik, maksudnya tidak persiapannya nggak baik lah. Kalau pertama kali pengalaman gue naik gunung nih, ya kan kita punya basic pendidikan ya, membawa logistik lengkap segala macam itu dipersiapkan, manajemennya segala macam. Nah pertama kali pengalaman gue naik gunung itu tidak sesuai dengan apa yang gue dapat waktu pendidikan di Cinta-Laman. Naik gunung pertama tuh ke Papandayan kan waktu itu. Lagi bangun camp, udah istirahat di mana sih kalau Papandayan di Lamang di sana? Berhut di Pondok Salada. Bukan Pondok Salada itu mah. Yang biasa sekarang udah ada toilet itu apa? Iya, Pondok Salada. Pondok Salada. Iya, Pondok Salada tuh yang ada hutan mati ya? Iya, di seberangnya hutan mati. Lagi masak-masak, tiba-tiba ada tuh yang orang datang nyamperin minta minyak tanah. Di zaman itu kayaknya minyak tanah udah di 2011 deh. Kayaknya udah nggak ada sebenarnya minyak tanah. Dan kenapa dari masa lalu ini? Enggak, maksud gue berarti dia tidak punya manajemen yang baik gitu kan. Sedangkan gue orang yang baru fresh dari pendidikan lagi persiapan gitu kan, makanan kurang prepare lah ya. Ya pendaki yang kurang prepare, maksudnya ya dia minta sumber, ya itu anggapannya kalau nggak ada kita gimana ya dia. Lagi pula gue waktu itu nggak ada minyak tanah dan bahan kompor itu kan udah pakai spiritus, ada parafin ya. Itu nyebelin sih, kadang kita antara kemanusiaan tapi kesel gitu kan. Iya, itu sih kadang ada yang nggak bawa garam gitu. Itu lumayan, ada yang gue pernah naik Cermai itu udah di puncak di pos terakhir gua walet gitu, ada pasangan lah pendaki udah sampai situ dia nggak punya air, minta air minum. Oh iya. Iya, air minum kan vital banget ya. Iya betul. Perjalanan sejauh ini nggak bawa air minum. Akhirnya lo kasih tuh? Kasih, tapi dia tuh minta sebenarnya untuk dia masak, cuma gua sama tim waktu itu putusin karena kita juga butuh ya. Iya, tapi kasih tapi minum di situ aja. Pendaki yang kayak gitu sebenarnya dia merugikan pendaki lain sebenarnya. Iya, meresahkan, membahayakan orang lain juga, karena kalau kita nggak bantu dia bisa celaka. Dia kenapa-napa mau nggak mau kita yang tolongin juga kan, rescue ya. Akhirnya waktu itu kita kasih tapi untuk diminum di situ doang, nggak untuk dibekalin sama dia. Soalnya kita juga punya stok yang udah kita hitung dengan jumlah tim kita kan. Beruntungnya dia setelah itu hujan. Iya, itu beruntung banget. Ya kalau dia punya inisiatif untuk nampung ya. Harusnya sih aus banget, soalnya dia udah minta itu, dia aus banget. Iya tidak. Banyak sih yang kayak gitu-gitu. Ya, yang pembekalannya kurang, maksudnya ya harusnya dia sudah menyiapkan itu ya. Maksudnya dia harusnya kalau sebelum mendaki gunung kan dia melakukan riset ya, entah baca catatan perjalanan sebelumnya gitu kan. Ini perjalanan berapa hari, logistik harus berapa hari, bahan bakar berapa hari gitu kan. Kadang kita nemuin orang yang nyamperin tenda gitu kan, minta makanan. Nyamperin kita lagi istirahat, bang ada air. Aduh, gue berat bawa air sampai sini. Dalam hari itu kayak gitu kan. Tapi hasilnya untuk minum doang kalau masih ada juga. Udah gitu ada juga ya. Dan kita nggak bisa, lu bisa nolak gak kayak gitu? Gua nggak bisa nolak. Mau nggak mau sih kita kasih, tapi itu sih semampu kita di batasnya mana. Kayak tadi minum situ. Ada yang dikasih, saya diminum, botolnya dibuang sembarangan kan. Pengen ditampol kayak gitu. Gua waktu ini ke Semeru tuh nggak bawa headlamp. Bayang lu nggak bawa? Enggak. Ada orang lain nggak bawa headlamp. Jadi barat waktu itu kondisi 10 orang nih, baru-baru Semeru dibuka sistem online kan, jadi orang tuh terfilter, banyak yang nggak tahu informasi itu. Jadi sedikit jadi sedikit orang yang bisa daftar online karena masih baru kan. Itu 10 orang, ada kan 3 kelompok tuh waktu gua mendaki. Jadi ada salah satu kelompok yang peralatannya sangat-sangat minim lah. Ya jadi 5 orang itu yang bawa headlamp cuma 2. Jadi kan mau nggak mau kalau summit kan ada budayanya bareng-bareng lah ya. Budaya bareng-bareng, yang mau nggak mau kan kita ikut ke rombongan itu.
Dan keselnya gua waktu dia jalan udah di batas vegetasi. Oh, mau summit, ah? Heeh. Jadi dia yang ngatur ritme jalan gua, maksudnya, bang, Ya. terangin jalan gua dong gitu. Kan itu meresahkan banget anjing gua bilang. Iya, Dan gua nggak bisa. 15-an sih tadinya kita nolongin. Iya, jadi Tiba-tiba dia bang, ngasih komando. tolong bang, 5 menit sekali berhenti lah gitu, karena ya Tapi nggak bisa bilang enggak. iya nggak bisa bilang enggak, maksudnya nggak mungkin kita tinggalin juga. Nah, maksud gue Nah, tapi ya nggak seru semoga juga. ini jadi bahan untuk mereka-mereka yang baru Iya. mulai perjalanan ya, karena Coba tahu ada yang nonton yang baru mulai. nggak mungkin ditonton sih, karena yang nonton kita juga. Ya itu ya, airplane tuh banyak banget yang masih numpang gitu ya. Satu orang cuman bawa satu kelompok cuman bawa beberapa yang bawa gitu, padahal itu hitungannya peralatan pribadi kan. Harusnya semua orang bawa, karena kalau lu mau ke toilet misalnya toilet atau mau buang air kan nggak mungkin bareng-bareng kan, harus sendiri Iya, gitu. benar. Jadi ya itu kalau timnya lagi melakukan aktivitas lain, lu pinjam senternya, mau nggak mau aktivitas yang itu berhenti gitu. Jadi itu mengganggu banget. Itu beberapa Soalnya nggak tahu kali ya, di gunung dikira siang terus. iya, dikira bulan itu udah cukup terang malam kan. Oh, atau dia kira pakai handphone cukup. Ya, Jadi dinyalain padahal kan selalu. Padahal iya. terbatas banget ya. Dan nggak luas. Banyak sih gue nemuin orang-orang yang tidak well prepare gitu kan. Yang center korek itu kalau yang kecil. Oh, ini udah ada kelamaan nih. Terusnya menyepelekan kan kali. Ya minimal dia bawa lah. Itu masih boleh ya? Itu masih boleh menurut gue sih, karena ya minimal dia bawa Daripada nggak ada lah. daripada nggak ada. Itu kan kembali ke Tapi kalau sama si pendaki branded diketawain kan. itu kembali lagi ke ini loh, apa? Kesanggupan dia untuk membeli sih. Cuman ya, Iya, headlamp berapa lah ya? Ya minjem lah. Ya minjem Ada teman kan. atau sewa lah. Center ada lah yang punya tetangga itu punya center biasa gitu. Nggak bisa headlamp lah. Center biasa. Kurang lebih itulah ya 10 tipe pendaki yang biasanya kita lihat di Indonesia di gunung-gunung. Kalau lu sendiri masuk ke kriteria yang mana? Kalau gua pendaki dari organisasi lah, Oh, pendaki inilah Iya. berarti ya, karena ikut Opala. pecinta alam. Ya, itu aja. Gua ngikut di situ. Yang paling bisa gua bertanggung jawab. Gua rasa itu aja cukup ya. Iya. Kalau suka, kalau bisa sih di like. Jadi Ngapain di unlike juga salah Ya. satu keuntungan buat kita. ya terserah lah pokoknya. Makasih. Dadah.